Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Itulah yang menjadi doa dan harapan kami. Kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hati kami sungguh melimpah dengan syukur. Terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati, urapi firman-Mu menjadi pelita terang dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai 2. Matius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yehuda dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 4 ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang mengapa kita harus bertobat. Mengapa kita harus bertobat? Ayat-ayat ini merupakan isi berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan juga berita pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika memulai pelayanannya. Dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus Kristus ini merupakan berita yang sangat penting untuk kita dengarkan, berita yang sangat penting untuk kita mengerti dan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus menyerukan dalam beritanya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat berarti mengubah fokus hidup kita dari berfokus kepada diri kita sendiri, beralih jadi berfokus atau berpusat pada Yesus Kristus, kepada rencana dan kehendak Tuhan. Jadi bertobat berarti menyerahkan diri kita secara total kepada penguasaan Yesus Kristus. Lalu sesuai dengan tema kita hari ini, mengapa kita harus bertobat? Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus menyerukan supaya bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Jadi alasan Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus menyerukan kita untuk bertobat karena dikatakan di sana kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat dalam arti bahwa sesungguhnya kerajaan surga itu sudah dengan kita secara ruang atau hadir bagi kita sampai sekarang. Jadi kerajaan surga sudah dekat ketika pemberitaan Yohanes Pembaptis dilakukan, ketika Yesus Kristus hadir di bumi ini, yaitu ketika Yesus hadir dalam dunia ini. Karena sang penguasa surga telah hadir di bumi dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah kerajaan surga yang sudah dekat, yang sudah datang itu, yang sudah hadir di tengah-tengah kita itu, yaitu kehadiran Yesus. Karena Yesuslah penguasa surga, dan ketika penguasa surga telah hadir di bumi, tentulah kerajaan surga itu sudah dekat. Jadi ketika dikatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat, maksudnya adalah bahwa si empunya, si pemilik kerajaan surga sudah datang, yaitu Yesus Kristus sebagai sang penguasa surga yang datang ke bumi. Jadi ketika Yesus sang penguasa surga itu telah hadir di bumi dan hidup dalam kehidupan kita, kita terima dia menjadi Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita, maka Yesus ingin surga itu juga mengalir dari dalam kehidupan kita. Kita rasakan, kita alami dalam kehidupan kita. Jadi ketika Yesus berkata bahwa ia adalah terang seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi ada suatu kondisi mutlak yang timbul bagi setiap orang yang percaya dan mengikut Yesus, yaitu kita akan mempunyai terang hidup, yaitu terang yang dari Kristus sendiri, dari Yesus sendiri yang merupakan terang, yang mengatakan akulah terang itu. Dan kita sendiri harus meneladani Yesus Kristus dan menjadi terang dalam kehidupan kita, yang menjadi terang dalam kehidupan kita. Yang sebelumnya kita ini hidup dalam gelap, tetapi di dalam Yesus kita menjadi terang.
suatu proses perubahan yang radikal tentunya. Itulah sebabnya kita harus membuat terang itu bercahaya, bahkan semakin terang dalam kehidupan kita. Dan bukan sebaliknya, terang itu malah semakin redup, bahkan menjadi gelap dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Marilah kita belajar untuk menghadirkan suasana surga, kerajaan Allah dalam kehidupan ini, kerajaan surga dalam kehidupan kita, dengan cara kita memancarkan terang Kristus melalui kehidupan kita, yaitu melalui perbuatan baik kita. Karena dengan perbuatan baik kita, kasih Kristus, kuasa Kristus, terang Kristus, suasana surga itu mengalir dalam kehidupan kita dan menjadi terang bagi semua orang. Sama seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 16. Matius pasal kelima ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan dikatakan mereka memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi tujuan hidup kita, mari kita hadirkan surga itu, karena surga itu sudah ada dalam kehidupan kita, yaitu kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Dan biarlah surga itu, terangnya itu menerangi kehidupan kita, dan terang itu menerangi semua orang yang ada di sekitar kita, yaitu melalui perbuatan kita. Sehingga dengan perbuatan baik kita itu, kita menjadi suratan Kristus, dan apa yang terjadi, Bapa kita yang di surga dipermuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman-Mu yang sudah kami baca dan dengarkan bersama. Biarlah kami bukan hanya penyampai dan pendengar, tapi pelaku firman-Mu. Berkati firman-Mu yang mengajar kami supaya kami bertobat dalam hidup kami, mengubah kehidupan kami dari cara hidup kami kepada cara Tuhan. Karena apa? Kami bertobat karena Tuhan, kerajaan surga sudah dekat. Yesus sudah hadir di tengah-tengah kami. Yesus sudah hadir dalam kehidupan kami. Biarlah surga itu mengalir melalui kehidupan kami, yaitu terang Tuhan yang memenuhi kami dan menerangi orang-orang di sekitar kami melalui perbuatan baik kami. Seperti Tuhan Yesus melakukan yang baik, biarlah kami, Tuhan Yesus, melakukan yang baik, karena kami adalah surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Dan ketika mereka melihat kami, Tuhan, biarlah mereka memuliakan Engkau, Tuhan. Berkati bangsa negara Indonesia ini dengan segala persoalannya melalui pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, semua menteri yang ada, jajaran yang dipercaya, mereka bertanggung jawab memberi yang terbaik buat bangsa ini, Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan kuasa Tuhan, kami akan mampu melewati berbagai pergumulan persoalan yang ada, Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, umat-Mu yang ada di tengah bangsa ini, pakai mereka untuk menjadi Tuhan terang di tengah bangsa ini. Berkati umat-Mu yang ada di JSS, digembalakan oleh Bapak Pendeta Lee. Amin. Kami semua yang mendengarkan renungan hari ini, biarlah Tuhan berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.